Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى بيته الكرام أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الجنة والناس. الآية. صدق الله العلي العظيم ونعم ذلك من الشاكرين والساكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولاك لما خلقت الأفلاك. الحديث المعنى والله أعلم بمراده. تباركا بذكره ورسوله. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat dipanjangkan umur disertai dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah terlimpah pada baginda yang mulia Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in lahum bi ihsani ila yaumil keselamatan, keberkahan, taufik dan hidayah. Semoga selalu senantiasa menyertai kita sebagai umatnya, yaitu umat akhir zaman. Kelak kita di yaumil kiamah mendapat syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, pertolongan yang agung, pertolongan yang besar untuk menuju keselamatan dan keridhaan, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah hidayah yang sama-sama tentu kita menghadap ridho Allah. Duduk dan hadirnya kita di tempat ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan bukan hanya yang tempatnya yang mulia, pun kita yang duduk dan hadir, tentu semuanya segala ibadah, karena kita melaksanakan ibadah yang mulia, melaksanakan perbuatan yang mulia, dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertepatan hari ini adalah tanggal 1 Maulid ataupun Rabiul Awal. Ada yang hari Sabtu, Minggu, tapi penetapan MUI kemarin, hari ini hari Minggu. Kita tidak mempermasalahkan Minggu dan Sabtunya. Yang paling terpenting ulama menganjurkan, jika datang bulan suci Maulid, bulan Rabiul Awal, kasiru salawati minan nabiyyi, perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan di dalam hati, bukan hanya salawat yang akan diperbanyak kita lantunkan, akan tetapi menetapkan, memahami dan mempraktikkan segala kesunahan-kesunahan Nabi
khusus bil khusus di bulan ini untuk tujuan menggabungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang caranya menggabungkan kelahiran Nabi dengan berpuasa. Ada yang terus menerus membaca salawat. Ada yang mengagungkan maulid Nabi dengan melaksanakan sunnah Nabi. Karena semua itu tujuannya terarah dan bahkan tertuju kepada man ahabani kana ma'i fil jannah. Akan tertuju ke hadis tersebut, siapa orang yang cinta terhadap Nabi kana ma'i fil jannah. Siapa yang orang yang cinta kepada Nabi, yang memperbanyak membaca selawat kepada Nabi, yang memperbanyak lantunan selawat, kalam-kalam, syair-syair, manaqibnya Nabi, dan juga yang melaksanakan kesunahan Nabi, ataupun yang mengagung-agungkan kelahiran baginda Nabi, sehingga di dalamnya terbentuk, terlahir kebaikan, tercipta nuansa Islamiah, kebaikan yang tentu, yaitu menimbulkan ataupun menerangkan tentang riwayat-riwayat akhlakul karimah Nabi. Maka man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada Nabi, kana akan bersama-sama ma'i fil jannah, bersama-sama, kata Nabi, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ataupun kita semua yang tentunya ada di dalam peserta tersebut melaksanakan sunnah Nabi, membaca salawat kepada Nabi, ataupun berinfak bersedekah untuk mengagungkan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan infak dan sedekah kita, harta kita, tenaga kita yang kita korbankan untuk yaitu mengagungkan kelahiran Nabi, walaupun mulut ini tidak bosan berselawat kepada Nabi, walaupun hanya selawat tersebut yang kita lantun dan bacakan, mudah-mudahan infak sedekahnya, hartanya, tenaganya, apapun yang diperjuangkan untuk mengagungkan kelahiran Nabi, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ini kalam Al-Quran, berarti kalam Al-Quran itu adalah kalam Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan salat, Allah tidak melaksanakan. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak membayar zakat. Allah memerintahkan haji, Allah tidak berhaji. Tapi Al-Quran mengatakan Allah memerintahkan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang istimewa, ya, amalan yang istimewa tidak perlu kita berijazah, ya. Ijazah, kalau ada yang ngasih ijazah sholawat ya bagus. Tidak harus ijazah amalan sholawat apapun,
yang penting kita tujuan untuk mengagungkan baginda Nabi, maka insya Allah salawat kita akan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah, di bulan ini banyak orang yang memperingati kelahiran Nabi dengan caranya masing-masing, dengan berpuasa, dengan melaksanakan memperbanyak sunnah Nabi, dengan memperbanyak membaca sholawat, ataupun dengan mengadakan tabligh akbar untuk memperingati kelahiran Nabi. Tujuannya apa? Supaya masyarakat dan jemaah tahu tentang sejarah Nabi, tahu tentang manaqib Nabi. Manaqib itu adalah riwayat hidup kebaikan Nabi. Maka tentu mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, setiap kebaikan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita menceritakan tentang kitabnya orang saleh, yaitu kitab Ta'lim wa Ta'lim, bahas tentang tawakal Allah, tawakal bersabar dan berikhtiar di dalam menuntut ilmu terus menerus, bersungguh-sungguh, man jadda wa jadda, maka insyaallah Allah akan berikan pemahaman, Allah akan berikan kecerdasan, Allah akan berikan ilmu yang tentunya apabila diamalkan akan menjadi ibadah dan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Bahkan keberkahannya akan tersebar untuk keluarganya, tetangganya, wasilah dengan ilmunya, dan sehingga ilmu ini membawa maghfirah dan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minadh dhunumi dhunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isha, fal muraddu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair. Kata Nabi, sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak akan bisa dihapus, tidak akan bisa dilebur, kecuali dengan cara memperhatikan kebutuhan dunia. Maksudnya adalah perhatian yang dalam batas-batas tidak merusak amal kebaikan dan tidak mempengaruhi konsentrasi dan khusyuk pada waktu ibadah, terutamanya dunia. Jangan sampai merusak kekhusyuan kita ketika kita sedang melaksanakan sholat. Maka perbuatan yang demikian tentu akan menjadi ibadah yang sangat baik, karena sesungguhnya batas dari perhatian dan tujuan yang seperti itu masih termasuk dari amal-amal akhirat. Dunia dijalankan tapi tidak merusak kehusuan sholat, tidak merusak kehusuan ibadah. Mencari sesuap nasi tidak meninggalkan ibadah, tidak merusak kehusuan sholat, tidak membuat kita cenderung untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka orang yang mencari dunia tersebut orang yang akan bisa menghapus dosanya, karena dunianya tidak diistighfalkan, tidak diarahkan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kita berusaha bekerja di dalam hati dan praktek tidak terbenam untuk meninggalkan sholat, tidak terbenam untuk merusak kehusuan sholat, tidak terbenam di dalam suatu pekerjaan untuk mengedepankan pekerjaan daripada perintah Allah, maka pekerjaan yang demikian yang akan bisa menghapus dosa yang secara otomatis. Dan tentu bukan hanya ampunan dari Allah. Maka ketika kita bekerja diniatkan untuk lillahi kalimatillah, yaitu karena Allah, ibadah, maka akan menghasilkan buah keberkahan, baik diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulang tentang arti berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya. Dengan hasilnya kita upah, uang, gaji yang diberikan, maka akan ketika uang itu berkah akan berefek ziyadatul khair, tertambahlah kebaikannya. Ada untuk sedekah, ada untuk berinfak, ya, ada untuk menyantuni anak yatim, ada untuk menyantuni fakir miskin, ada untuk menyantuni, masih banyak juga yang uang kayaknya nih. Anak yatim udah, fakir miskin udah. Ya ampun RT. Oh, emaknya kali, emaknya anak yatim, bolehkah disantuni? Boleh. Boleh. Gitu ibadah. Ya. Ada seorang anak kecil, anak kecil ya pasar maniker mengalah jambu, terekelan yang udah putih. Awe. Beneran Pak Haji Sarmani. Pak Haji Sarmani lewat. Eta budak terekelan. Kenaon gelis. Dia Pak Haji lampar kerengalahan pentil jambu. Ya. Cek Pak Haji turun. Ya, sebab naik tanggal jambuna pakai rok doang. Budak putih kan dress degecah, ya. Sempak itu mah bener. Turun. Diberi duit ku Pak Haji Sarmani kan dermawan. Pak Haji Sarmani mah ya. Masya Allah. Terkau nempok fakir miskin langsung disandung. Terkau nempok anak yatim disandung. Janda heran diambilan. Ya. Kok budak letik oke ini tangkal jamu kita turun. Cantik gelis turun. Keluarkan duit nanina kantong di antara 2.000, 10.000, 50.000, 100.000. Karena dermawan, nu dikeluarkan lain 2.000 tapi 100.000. Ini gerawih ulah naik jangkal jamu deh ya. Iya yang beli celana, yang beli rok, tekan dipakai celana tak. Nanya, gitu baju boleh banyak. Ada haran molek, mahi berenya. Balik ke imah. Pulang ke rumah anak kecil tersebut, yaitu memberitahu ibunya, Neng, ya ibunya, kamu udah dari mana? Dari sono naik tanggal jamu suruh turun sama Pak Haji. Kata Pak Haji, ini dikasih duit 100.000 buat beli celana, baju, ya, makanan. Terbenak di dalam hati ibunya, waduh, ya Pak Haji karena udah kuliah
Komo lamun aing nu naik tanggal campur deh. Cek mana? Kata ibunya terbenak dalam hati ini baru anak kecil udah dikasih 100.000. Apalagi kalau saya naik tanggal jamu sekalian namanya berangkat celana ada bubar. Mananya? Kebenaran pisan bahaji tadi kakalerkeun balik aya mana keur astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, bari teu ngiceup, dosa itu ngiceup maksudna. Ya Allah, eta aya belum jagong di mana? Turun neng kunaon neng tanggal jamu. Eta anak abdi tadi naik tanggal jamu dikasih 100.000. Malah lain dikalah dikasih 100.000 malah diberi 2.000 kan duitnya 100.000 50.000 tadi pakai malahnya tinggal duit 2.000. Buat apa Pak Haji 2.000 es juga kagak bakal kebeli buat beli silet keroket. Masya Allah. Dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi usaha cek bahasa kulon mah usaha itu harus dengan usolli ya. Usolli pun harus disertai dengan usaha. La yaqumu ila dinu bil mal. Tidak akan berdiri suatu agama, tidak akan berdiri suatu ibadah tanpa harta. Makanya uduk ayah ya, di masjid kita datang uduk la yaqumu ila bila dinu bil mal. La yaqumu tidak akan berdiri ila dinu bil mal, agama kecuali dengan harta. Jadi harta itu penting untuk mendukung yaitu kemajuan dan mensiarkan agama ya. Baik maulidan kurma duit ada. Coba orang ngundang maulidan doang timbang teh manis doang ya, mulai datang. Dan suatu ketika ada suatu riwayat Ummi Kulsum ingin mengadakan maulid. Ummi Kulsum ini seorang janda mempunyai anak perempuan yang tidak mempunyai harta apa-apa tapi ingin mengagungkan kelahiran baginda Nabi, sehingga terbenak di dalam hatinya Ummu Kulsum yang tidak punya apa-apa ini menggadaikan anaknya dan hasil uang gadaian anaknya untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi. Setelah dapat uangnya, masak disajikan, minuman disajikan ya. Kira-kira sebelum maghrib Ummi Kulsum mengelilingi warga, mengundang warga untuk datang dan hadir, yaitu memperingati maulid Nabi di rumahnya Ummi Kulsum. Karena semua tetangga tahu Ummi Kulsum ini orang tidak punya, jangankan untuk mengagungkan maulid Nabi, untuk makannya sendiri pun hasil daripada pemberian orang. Akhirnya di waktu Isya tiba, belum ada satu orang pun yang datang untuk menghadiri maulid Nabi di rumahnya Ummi Kulsum. Karena tetangga berpikiran ya paling baca janji doang, kopi malaya, teh manis malaya, komodi kue, paling kecil herang si sumur, tidak ada gitu. Banyak yang pada ngomong tetangga, nggak usah kita hadir, nggak usah datang. Sampailah jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 terus waktu terus semakin malam. Udah jam 11, jam setengah 12, kata Ummi Kulsum sampai Ummi Kulsum menangis karena hartanya didapat dari hasil menggadaikan anaknya untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi. Satu orang pun tetangga tidak ada yang hadir datang ke rumah Ummi Kulsum. Padahal makanan sudah
siapkan untuk menjamu tamu yang sudah ada, minuman, segala sesuatu yang diperlukan untuk mengagungkan baginda Nabi sudah diadakan. Tidak ada seorang pun yang hadir ke rumahnya Ummi Kulsum. Tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Ummi Kulsum karena berpandangan yaitu Ummi Kulsum tidak mempunyai apa-apa. Jangankan untuk maulid, untuk makannya pun susah. Ummi Kulsum setengah 12 malam menangis sambil menutupkan pintunya. Hampir-hampir beliau putus asa. Ternyata bukan manusia yang diundang tetangga, tidak ada satupun yang datang, tapi yang datang langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beserta para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, Ummi Kulsum untuk mengagungkan Nabi rela berkorban menggadaikan anaknya. Kita kira-kira berani kagak itu penumpangnya mobil naon karena digadaikan ya untuk mengagungkan itu kalau menggadaikan mobil itu duit berangkasnya masih banyak sebenarnya. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Ummi Kulsum ada di Karawang, sama riwayat. Tukang es cendol, ya. Tukang es cendol sampai sekarang rumahnya itu dijadikan menjadi masjid, tempat tukang es cendol melihat orang maulidan. Senang, suka, saking dia ingin mengadakan maulid Nabi di rumahnya diadakan. Tidak ada seorang pun yang hadir. Paling disuguhan cendol atau menjadi penting disuguhan es, kan gitu. Puluh seminim naung yang tidak ada yang datang para malaikat Allah membantu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ambil hikmah dan faedah dari cerita tersebut. Kita yang sudah mampu untuk bisa mengadakan acara yaitu maulid baginda Nabi, maka seminimnya ketika maulid Nabi dilantunkan, hadirkanlah hati ini merendah hari seolah-olah baginda Nabi hadir di depan kita. Ya, apalagi momennya setahun sekali, apalagi setiap subuh dilantunkan maulid Nabi, maka coba bukan hanya terhafal, dihafal dan menghafal, akan tetapi ketika kita melantunkan syair-syair, bait-bait, yaitu riwayat Nabi, yaitu coba kita untuk khusyuk termenung untuk supaya baginda Nabi hadir di depan kita dan mengijabah doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaik. Bagi seorang pelajar harus mengurangi ketergantungannya. Contoh, kita nungguin aja teman kita nih mau berangkat, ya lama banget. Akhirnya temennya kagak berangkat, jadi dia kagak berangkat. Itu tergantung pada orang, ya. Tidak ada niat ikhlas kuat dalam hati, ya. Kalau teman gak berangkat, jadi kagak berangkat, ya. Begitupun sebaliknya, kalau kita kagak berangkat, teman kita juga kagak berangkat. Wah, itu tergantung. Di dalam menuntut ilmu, sebisa mungkin dengan sekuat tenaga mengurangi ketergantungan dengan teman ataupun barang duniawi. Dan karena itulah banyak ulama-ulama yang lebih memilih untuk mengembara, ya, mengembara dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu kata Nabi Musa, bisafari ta'allumi wa la tunqal an hudai. Kata Nabi Musa, dalam masa pengembaraan belajarnya benar-benar menghadapi kesulitan dalam yaitu dalam mempelajari ilmu. Nabi Musa tidak pernah menghadapi kesulitan di dalam situasi dan perjalanan apapun, kecuali Nabi Musa menghadapkan kesulitan dan kepayahan ketika menuntut ilmu, ya. Maka daripada itu jangan menyepelekan ilmu, dan faedahnya pun sering disampaikan, siapa orang yang duduk hadir di majlis ilmu sama dengan melaksanakan sholat 1000 rakaat, ya. Maka pahalanya besar, ujiannya pun besar. Pahala atau imbalan sesuai dengan kadar kesulitannya. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasab. Ya. Jadi pahala itu imbalannya sesuai dengan kadar kesulitannya. Ya. Pahalanya akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesulitannya, kesabarannya, ketawakalannya, keikhlasannya. Maka tidak sama dengan orang yang mempelajari ilmu ataupun pahala yang mudah dia dapatkan. Maka di dalam urutan orang yang masuk surga lebih diutamakan orang miskin daripada orang kaya, walaupun kaya dermawan. Lebih didahulukan orang miskin yang rajin dan taat bertauhid kepada Allah, paling pertama dia masuk. Lalu kemudian nanti, ya, orang-orang kaya yang masuk surganya dengan harta kedermawanannya, bukan yang dermawan yang utama yang duluan masuk surga, tapi fakir miskin yang bersyukur kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka dialah yang paling pertama akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Waman sabara ala dzalika wajada ladzatal ilma. Bagi siapapun yang bersabar dalam menghadapi segala kesulitan di atas tentang ibadah, tentang ilmu, tentang mencari nafkah, tentang mencari rezeki, maka akan mendapat kelezatan ilmu, ibadah, rezeki yang melebihi segala kelezatan yang ada di dunia. Ya, maka kalau kita bersabar dalam menuntut ilmu, ya, gitu, dalam mempelajarinya, dalam menghafalnya, perjuangannya, maka nanti kata Allah, dia akan mendapatkan kelezatan dari ilmu yang dia dapatkan. Ya, Masya Allah. Lezatnya apa? Lezatnya beribadah kepada Allah, khusyuk di dalam beribadah, lezat aja beribadah karena ibadahnya dengan ilmu. Ya. Hal ini terbukti dengan perkataan Syekh Muhammad Ibnu Al-Hasan ketika beliau terjaga dari tidurnya bermalam-malam, lalu terpecahkanlah problem yang dipikirkannya. Gini Pak, Syekh Muhammad Ibnu Hasan ini sedang mempunyai masalah banyak sekali problem. Ketika beliau terjaga dari tidurnya bermalam-malam tidak bangun, ya, tidur, tapi tidurnya dengan ilmu. Dengan tidur dengan ilmu seperti apa? Mempunyai wudu, ya, membaca Al-Ikhlas 3 kali, kan? Wasiat Nabi kepada Aisyah, jangan kau meranjak tidur sebelum kau mengkhatamkan Al-Quran. Kata Nabi, padilahnya siapa orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Nah, 1, berarti sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali.
Ya. Yang kedua, Aisyah, jangan engkau beranjak tidur sebelum engkau yaitu meminta syafaat kepada para nabi dan rasul. Ya. Maka Aisyah membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, membaca salawat kepada nabi dan para keluarga nabi yaitu supaya mendapat syafaat. Yang ketiga, Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau yaitu memohon maaf kepada muslimin wal muslimat. Berdoa artinya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Maka akan dijaga tidurnya seorang muslim ketika tidurnya yaitu berdoa, berwudu kepada Allah, dan mimpinya pun bukan hanya kembang tidur, tapi mimpinya insyaallah ketika yang baik adalah ilham dari Allah ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu ibadah salat ya, yaitu istikharah. Istikharah ini dilaksanakan bukan setelah tidur ya, tapi istikharah ini dilaksanakan sebelum tidur supaya ilham yang datang itu nanti lewat mimpi isyaratnya. Maka ilham. Sunnahnya kita sebelum tidur itu salat istikharah 2 rakaat ya. Ini calon menantu yang kira-kira harus dipilih yang mana nih? Yang pirang rambutnya apa, yang kayak yang berjilbab, kan gitu, istikharah. Karena tidak akan menentukan baik di antara pirang dan berjilbab. Yang menentukan adalah akhlakul karimahnya. Maka segala sesuatu ketika bimbang, bingung di antara 2 pilihan atau beberapa pilihan, kembalilah memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita memohon petunjuk Allah? Dengan berdoa, memohon kepada Allah, itu dengan melaksanakan sholat istikharah. Kira-kira PDI apa Golkar istikharah ya, daripada nanya timbang ke tukang ojek ya. Ini tukang ojek kebenaran yang sukses bisa hejo tina hejo nah ada istikharah ya, istikharah ya, nu hejo duit gocap nu kuning 100.000 contoh iman kan bingung ya, kemaman diberi duit itu coklat baik, hanya lagi hal duit nah halal misalnya itu coklat baik ya. Pilihan tergantung hati kemana arah menentukannya. Cuman kembalikan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mohon petunjuk Allah karena kita memilih calon pemimpin ya, supaya kita tidak termasuk apabila yaitu tidak termasuk dosa apabila pemimpin itu tidak adil dan bijaksana. Hasil istikharah, contoh istikharah kita, hasil istikharah kita bukan yang bakal menang. Calon RT contoh ya, di istikharah calon RT ya, di istikharah yang Allah turunkan hasil daripada ilham bukan yang bakal menang jadi RT, tapi jujur dan amanah. Nggak apa-apa, coba aja ya, daripada kita kira-kira wah ini mah bakal menang nih kira-kira ya, tapi bakal merusak umat, merusak masyarakat. Kita yang memilihnya ikut dosa. Kenapa ini harus disampaikan? Inilah problematika sekarang, pilkada, pileg, presiden ya. Maka istikharah, tidak ada lagi istikharah. Salat 2 rakaat ya. Gitu, contoh seminggu lagi sebelum pemilihan sholat 2 rakaat istikharah gitu. Cuman istikharahnya jangan sekali ya, ini maksimalnya 3 kali. Nanti Allah turunkan ilham
menang dan tidaknya itu urusan Allah. Yang penting kita sudah ditunjukkan oleh Allah untuk memilih yaitu yang benar, maka kita tidak akan berdosa. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah petunjuk Allah. Petunjuk Allah istikharah itu ada dua. Satu lewat salat 2 rakaat, dua dengan Quran, ya. Dengan Quran. Dengan cukup hanya membuka Quran, dihitung nanti hurufnya, ada huruf-huruf tertentu yang harus dihitung, ya. 3 kali di muka, apabila bagus maka laksanakan, ya. Itu sama memilih apapun harus dengan memohon petunjuk dari Allah. Tapi jangan seperti ini kira-kira ngaji berangkat apakah agak istikharah dulu ya. Payah dah. Keburu beres ngajinya gitu. Kira-kira ini maulid sedekah 50.000 apa 500.000. Ya. Ya. Namanya tidak ke situ, ya. Gitu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min ya. Kita harus istikharah perkara gitu. Yang penting niatkan karena Allah untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bagi siapapun yang bersabar maka akan mendapatkan kelezatan yang insyaallah nanti terbukti untuk orang yang yaitu mempelajari ilmu tersebut. Yaitu makna hendaklah para pelajar tidak terlena dengan segala apapun selain memperhatikan ilmu dan ibadahnya, dengan jangan berpaling dari ilmu Allah, terutama ilmu fikih, ilmu tauhid, ya. Itu aja pelajari. Karena fikih itu yang menentukan syarat rukun sholat, ilmu tauhid yang menentukan keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan